Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat melaksanakan dan memimpin diskusi regu. Setiap manusia dalam proses berinteraksi dengan lingkungannya, suatu ketika tentu akan mengetahui bahwa ada begitu banyak persoalan-persoalan pribadi dan hubungan antar pribadi dalam lingkungan sosialnya yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penilaian dan dialog dari pribadi-pribadi lainnya berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya. Proses pemecahan masalah itulah yang kita kenal dengan diskusi. Diskusi kelompok atau yang sering disebut sebagai percakapan terpimpin adalah bentuk tukar pikiran dalam musyawarah yang direncanakan atau dipersiapkan antara dua orang atau lebih tentang topik tertentu dengan dipandu oleh seorang pemimpin atau pemandu diskusi. Diskusi kelompok dilakukan untuk mencari pemecahan masalah, menampung pendapat, pandangan, saran dari peserta diskusi. Tujuan berdiskusi lainnya yakni untuk menyelami masalah secara lebih baik hubungannya dengan orang-orang yang terlibat maupun pribadi, untuk dapat merencanakan tindakan penyelesaian persoalan yang dihadapi dan untuk dapat bertindak bersama-sama sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Pemimpin diskusi. Dalam diskusi yang sehat perlu dipandu oleh seorang pemimpin. Tugas pemimpin dalam diskusi antara lain sebagai berikut. Pertama, membuka diskusi. Kemudian, mengendalikan jalannya diskusi agar tidak terjadi debat kusir dalam diskusi. Kemudian, mengatur lalu lintas komunikasi di antara peserta. Kemudian, menyimpulkan hasil diskusi dan menutup diskusi. Ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memimpin diskusi, antara lain sebagai berikut. Pertama, mengucapkan salam. Kemudian menyampaikan terima kasih, lalu mengutarakan tujuan diskusi dan acara diskusi secara garis besar. Kemudian menutup diskusi dengan menyampaikan simpulan hasil diskusi, ucapan terima kasih, harapan-harapan, serta salam penutup. Memimpin sebuah diskusi membantu tim berinteraksi satu sama lain untuk kemudian mendapatkan ide menarik mengenai topik yang dibahas. Tapi, jika kamu adalah orang yang memimpin diskusinya, mungkin merasa gugup karena harus membuat percakapan tetap berjalan dan tetap membuat semua peserta tertarik. Oleh karena itu, perlu sering latihan agar semakin mahir dalam memimpin diskusi. Tata cara diskusi. Agar sebuah diskusi kelompok berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil diskusi yang baik, maka hendaknya mengikuti tata cara yang benar. Berikut ini adalah tata cara dalam melaksanakan diskusi kelompok. Pertama, pemimpin membuka diskusi. Kemudian, pemimpin mengemukakan masalah yang akan dibicarakan dalam diskusi. Kemudian, pelaksanaan diskusi dipimpin oleh pemimpin. Kemudian, kemungkinan pemecahan masalah dalam diskusi dengan beradu argumen antar peserta dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Lalu, mempertimbangkan baik buruk semua argumen yang mengemuka, kemudian mencapai kata mufakat untuk menghasilkan putusan diskusi. Jika tidak tercapai kata mufakat dalam diskusi, putusan diskusi dapat dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau voting. Pemimpin menutup diskusi dengan mengemukakan hasil diskusi, menyampaikan harapan-harapan, dan diakhiri dengan salam penutup. Di dalam teknis mendiskusikan persoalan yang ada satu sikap mendasar yang perlu, yaitu penghargaan atas diri dan rekan, atas opini dan kesimpulan. Sikap saling menghargai inilah yang harus ditanamkan oleh pemimpin kelompok. Teknik memimpin diskusi. Pertama, bentuk lingkaran atau bentuk U. Teknik ini digunakan untuk menciptakan kondisi informal, kesan rileks, dan peserta saling berhadapan muka.
Dengan suasana informal, peserta didik merasa tidak terikat dan kaku, sehingga diharapkan dapat terjalin komunikasi yang semaksimal mungkin. Kedua, bentuk kelas. Metode ini dipergunakan ketika peserta diskusi kurang aktif dan terkesan menghindar ketika ditanya pendapatnya. Pada saat ini, pemimpin kelompok harus jeli dan menciptakan kesan formal yang mengkondisikan setiap peserta harus mengemukakan pendapatnya. Pada metode kelas ini, peserta tidak saling berhadapan, dan peran pemimpin kelompok sangat vital dan cenderung mendominasi, terutama dalam menarik kesimpulan dan mengarahkan opini utama sebagai penyelesaian pokok permasalahan. Di luar dari kedua teknik tersebut, diskusi dapat dilakukan sesuai kondisi yang ada. Misalnya, diskusi virtual secara online apabila pesertanya berjauhan. Tahap-tahap penyelesaian masalah dalam diskusi kelompok. Pertama, dikemukakan persoalan oleh pemimpin kelompok. Kemudian, persoalan diselami, dijelaskan, dan disetujui oleh kelompok. Kemudian, pemecahan persoalan dikemukakan. Kemudian, pemecahan utama akan tampak dari rangkaian dialog. Lalu, penyesuaian paham atau mufakat tercapai. Tips dalam merumuskan persoalan. Pertama, rumusan persoalan yang dikemukakan oleh pimpinan kelompok hendaknya dapat mendorong kebebasan berpikir peserta. Kemudian, rumusan persoalan hendaknya dapat menimbulkan pertukaran pikiran dan memancing terjadinya pertukaran pendapat. Ketiga, rumusan persoalan sebaiknya singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Hal-hal pokok tugas pimpinan kelompok. Yang pertama, tidak belat sebelah. Kemudian, mengatur lalu lintas pembicaraan, mengerti pendapat yang dikemukakan, dan membangkitkan keberanian berbicara. Teknik-teknik alternatif di dalam pengelolaan kelompok kecil. Pertama, metode perwakilan, kedua, metode sandiwara, dan ketiga, metode penemuan masalah. Hasil diskusi, yakni output diskusi kelompok. Pertama, pemecahan persoalan, dan yang kedua adalah evaluasi. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana cara berdiskusi yang baik? Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Kemudian, coba praktikan memimpin diskusi dirgu atau pasukanmu. Selamat mencoba. Sebelum kita akhiri sesi ini, kita refleksi sejenak. Hal yang paling berharga adalah mencoba memasukkan kebahagiaan ke dalam kehidupan orang lain. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.